antara masyarakat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan saya berpikir harus ada tindakan pencegahan, upaya pencegahan dan upaya mendekatkan dengan masyarakat yang memang peneliti, volunteer dan sebagainya di dunia konservasi. Jadi mereka saling bersinergi gitu. Karena saya itu pengen mengingatkan kepada anak-anak, kita itu punya beberapa jenis seni budaya yang harus dipertahankan. Nah, saya pecinta alam dan sebagainya, wayangnya tentu harus disesuaikan dengan asas dan filosofi itu konservasi alam. Makanya saya pakai kardus bekas, ada kertas-kertas bekas, berbagai jenis karton dan sebagainya begitu. Indramayu yang berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Jakarta adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 2.000 km persegi. Terletak di pesisir utara Jawa, Indramayu dikenal sebagai salah satu sentra nelayan. Di kota yang disebut Kota Mangga itu, masyarakatnya memiliki kedekatan dengan beragam seni tradisi. Sekitar 20 km dari Indramayu, terdapat Sanggar Seni Gelora Muda di Desa Tambi, Blok Buyut, Kecamatan Sliek. Sanggar berukuran 20 meter persegi itu dikelola Samsudin, pendongeng yang berkeliling dari desa ke desa. Namun, ada yang unik pada wayang-wayang Samsudin. Wayang itu terbuat dari kardus dan tokoh-tokohnya merupakan satwa-satwa langka di Indonesia. Dengan wayangnya, Samsudin berkisah tentang pelestarian hutan dan satwa. Sejak 2014, Samsudin yang berusia 51 tahun telah menggelar berbagai pertunjukan wayang dari desa ke desa secara gratis. Lewat pertunjukan wayangnya, Samsudin ingin anak-anak mengenal satwa-satwa langka di Indonesia, sekaligus melestarikan hutan sebagai habitat para satwa. Samsudin menyadari pentingnya pendidikan lingkungan bagi anak-anak karena sejak 2003, Samsudin berprofesi sebagai guru honorer di Indramayu. Setelah lebih dari 10 tahun mengajar, pada 2014, Samsudin berkunjung ke Ujung Kulon. Pengalaman itu mengubah hidupnya. Di saat yang sama ada konflik antara masyarakat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan saya berpikir harus ada tindakan pencegahan, upaya pencegahan dan upaya mendekatkan antara masyarakat yang bekerja di itu konservasi ya, dunia konservasi, dengan masyarakat yang memang peneliti, volunteer dan sebagainya di dunia konservasi. Jadi mereka saling bersinergi gitu. Dan itu tadi, karena saya punya pengalaman sebagai guru yang cukup panjang, saya putuskan media yang saya pakai adalah media dongeng. Di Ujung Kulon 2014, di Ujung Kulon ternyata, mungkin dunia saya sebetulnya di sini, ngajar tapi di lingkup konservasi alam gitu, di lingkungan, isu-isu lingkungan. Pengalaman itu membuat Samsudin banting setir. Pria yang menyandang gelar sarjana ekonomi dari sebuah universitas swasta di Malang, Jawa Timur ini memutuskan berhenti menjadi guru honorer dan memulai kehidupan barunya sebagai pendongeng. Ia bercerita tentang kelestarian hutan dan satwa langka dengan wayang kardus hingga ke berbagai pelosok Nusantara. Kalau saya hanya bergerak di satu titik, maka mungkin kesadaran yang timbul hanya di titik tersebut.
setelah saya berpikir, oh alangkah lebih baiknya saya lebih banyak mengunjungi anak Indonesia, mengajak mereka kontak langsung eyes to eyes dengan mereka gitu. Saya berpikir akan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang kemudian bisa menceritakan dan bisa mengajak orang-orang lain untuk memahami, untuk mengerti, untuk berusaha memperbaiki keadaan, berusaha untuk menjaga bumi agar tadi tetap hijau. Koleksi wayang satwa langka Samsudin bertambah seiring lokasi yang dikunjunginya ketika mendongeng. Ketika di ujung kulon, Samsudin membuat wayang badak bercula 1. Di Lampung, Samsudin membuat wayang gajah. Ketika di Jambi, Samsudin membuat wayang harimau Sumatera, dan seterusnya. Tadi kan saya cuma lulusan ekonomi manajemen, artinya saya harus mempertebal ilmu tentang biologi, tentang forestry, tentang animal science gitu, tentang kondisi-kondisi real satwa-satwa langka dan hutan yang ada di Indonesia. Dan media sumber ilmu saya adalah teman-teman peneliti yang ada meneliti di hutan-hutan itu, serta literatur maupun dari internet. Di Sanggar Seni Gelora Muda, Samsudin mengajak anak-anak sekitar membuat wayang satwa-satwa langka dari kardus. Dengan santai, Samsudin mengarahkan anak-anak mulai dari memotong-motong kardus, membuat pola, hingga mewarnai. Secara tidak langsung, Samsudin mengenalkan jenis-jenis hewan langka kepada mereka. Samsudin tidak memiliki latar belakang seni. Anak ke-9 dari 12 bersaudara ini berasal dari keluarga guru. Sanggar Seni Gelora Muda sudah dianggap Samsudin sebagai rumah kedua. Di sana, dia berlatih mendalang, diiringi gamelan oleh anak-anak di bawah asuhan Wata. Wata yang sudah menjadi pemain gamelan sejak 1987, mendirikan Sanggar Seni Gelora Muda pada 2012. Namun baru pada 2017, Samsudin dan Wata berkenalan. 2 tahun kemudian, terlebih pada masa pandemi, keduanya menjadi semakin akrab. Wata mengajarkan Samsudin mengenai seni tradisi, sementara Samsudin mengajarkan Wata tentang dunia pendidikan. Sebelum bertemu Samsudin, Gelora Muda adalah sanggar gamelan bagi orang dewasa. Namun, hal itu berubah setelah Samsudin mempunyai ide untuk mengajarkan gamelan kepada anak-anak tanpa dipungut biaya. Kini, anak-anak yang berlatih di Gelora Muda berjumlah 25 orang, mulai dari SD hingga SMP. Saya lingkungan sini untuk narik anak-anak suruh belajar gamelan dan untuk ngiringi Uncle Sam di sini sambil latihan, sambil belajar. Anak-anak tertarik. Ternyata anak-anak itu suka juga ketika dikasih ruang untuk belajar. Inginnya tuh setiap hari habis sekolah, walaupun sore, anak-anak tuh kepengen main gamelan tuh. Saya juga bangga, wah ini. Sejak itu, Samsudin dan Sanggar Seni Gelora Muda berkolaborasi. Namun pertunjukan wayang Samsudin tidak selalu diiringi gamelan anak-anak Gelora Muda. Cukup sulit untuk membawa satu set gamelan dari satu desa ke desa lain. Karena itu, seringkali hanya Wata yang ikut tampil bersama Samsudin sambil bermain suling. Jenis wayang itu wewayangan, kata bahasa Jawa, wewayangan. Yang dibikin apa aja, mau pakai suketa, pakai kardus, pakai daunan apa aja, ya termasuk wayang. Kan dulunya kan ada wayang beber, wayang kelitik, enggak masalah. Yang penting tadi tuh juru pendidiknya gitu, penting juru pendidiknya.
Di Sanggar Seni Gelora Muda, Samsudin mempersiapkan wayang-wayangnya bersama anak-anak sanggar untuk tampil. Hari itu, mereka akan tampil di lapangan Buyut Tambi Sliek yang jaraknya sekitar 5 menit dengan berjalan kaki. Ya, Cak. Digawa lapangan, Los. Wayang karo bendera, Los, mana? Anak-anak yang sedang bermain di lapangan diajak untuk terlibat dalam pagelaran wayangnya. Mereka bersama-sama melakukan gerakan untuk pembukaan pertunjukan. Cak, jalan bang masih anak plastik kumpul namanya, Cak. Anak-anak itu pun memegang wayang satwa langka masing-masing dan dengan antusias mengikuti arahan sang dalang. Pertunjukan dimulai dengan permainan gamelan yang harmonis dari anak-anak Gelora Muda. Alunan suling wata mengiringi Samsudin yang menari sambil memainkan wayang. Setelah membawakan beberapa gerakan bersama anak-anak, Samsudin pun mulai mendongeng tentang kehidupan satwa langka dan kondisi tempat tinggalnya di hutan. Siji, arane parit, tukang nebak hutan. Dongeng saya sebetulnya kalau orang mendengar kata dongeng mungkin fiksi ya, benar-benar fiksi gitu. Tapi sebetulnya itu saya hanya pakai istilah saja. Saya mendongeng. Dan sebetulnya kalau saya boleh dibilang yang sebenarnya dari saya adalah menceritakan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana mengenai kondisi real gitu. Nah, cuman karena tadi saya pakai wayang-wayangan, wayangnya juga bisa berbicara, sementara gajah bisa berbicara, itu kan lebih mirip dongeng. Satu demi satu, wayang satwa langka Samsudin muncul dan bercerita. Lalu dia mengajak anak-anak memainkan tokoh-tokoh wayangnya dengan berbagai macam peran. Dalam mendongeng selama kurang lebih 30 menit, Samsudin tidak menulis naskah terlebih dahulu atau menghafal suatu kisah. Dia hanya menceritakan yang dia ketahui berdasarkan pengalamannya dengan cara yang menarik. Namun, dalam setiap dongengnya, selalu ada tokoh baik dan jahat, dan ada korban yang akhirnya berhasil diselamatkan. Karena manusianya sudah sudah bertobat, kita maafkan tidak? Oh, boleh. Pengalaman mengajar saya, anak-anak itu hanya punya waktu berkonsentrasi itu sekitar 15 menitan. Jadi untuk kemudian mereka itu memompa sendiri semangatnya untuk terus belajar itu ya dengan saya menggunakan berbagai macam teknik yang bisa membuat mereka menarik. Di lapangan itu tidak hanya penonton anak-anak yang terhibur, para penonton dewasa pun ikut menyimak dan menikmati jalannya pertunjukan. Empat kali mendongeng dalam 1 minggu sudah termasuk banyak untuk Samsudin. Jika tempatnya cukup jauh dan tidak ada biaya untuk membawa serta gamelan ke lokasi, maka Samsudin akan tampil bersama Wata sebagai peniup suling. Untuk sampai ke lokasi, Samsudin dan Wata menggunakan motor. Sementara Samsudin mengemudi, Wata bertugas menggendong kotak wayang. Paling jauh, mereka pernah berboncengan naik motor untuk mendongeng di Jakarta. Assalamualaikum. Lokasi mendongeng kali ini hanya sekitar 30 menit dari Sanggar, yaitu di Desa Gadingan, Kecamatan Sliek, Indramayu. Sesampainya di sana, Samsudin bersiap-siap dengan menggelar kotak wayangnya dan mengajak anak-anak berkumpul. Sementara itu, Wata mulai bermain suling. Anak-anak kemudian duduk beralaskan tikar, mengikuti jalannya cerita yang banyak dibumbui canda dan gelak tawa. Seru. Apa yang seru apa? Dongeng ya. Tentang peduli hutan gitu. 1, 2, 3. Pertunjukan wayang dongeng satwa langka itu disambut baik juga oleh para penonton dewasa. Bagus sih, supaya anak-anak ngerti tentang lingkungan tuh. Supaya mana yang baik, mana yang nggak baik. Tampil diiringi gamelan maupun tampil hanya dengan alunan suling Wata, energi Samsudin dalam mendongeng tidak berbeda. Dua penjahat. Bagaimana ya?
Penjahatnya kita apakan itu? Pak Sam, Ya, sebenarnya kalau lebih memilih untuk tampil, apakah dengan gamelan atau lebih ingin tampil sendiri? sebetulnya kalau saya pengen mengenal Indonesia ya untuk lebih mudahnya ya saya lebih memilih sendiri. Cuman tadi ada tantangan bagaimana saya bisa mendongeng disertai gamelan. Itu tantangan buat saya. Karena ada wilayah lain yang mungkin harus kita jamah, yaitu seni pertunjukan. Dan beda arah kalau dongeng keliling dengan sendirian itu lebih ke pendidikan, tapi kalau untuk bersama dengan gamelan lebih bagaimana kita mencurahkan rasa seni kita di situ. Kita bisa istilahnya menjelajah setiap sudut dari stage itu seperti apa rasanya. Dan itu juga yang menurut saya itu pembelajaran juga kalau tadi yang dilibatkan oleh saya adalah penabuh gamelan cilik gitu. Dua hal tak berbeda tapi ya dua-duanya Dua-duanya ada tantangan ada tersendiri. tantangan tersendiri. Kamu bikin bak lebih hijau ngaco ya. Samsudin senang berinteraksi dengan para penonton ciliknya. Hal ini diakuinya diambil dari seni pertunjukan lenong Betawi yang tidak ada jarak antara pemain dan penonton. Dan tidak seperti dalang yang biasanya duduk selama pertunjukan, Samsudin justru berdiri, berjalan-jalan, bahkan bisa berlari mengejar penonton dan menari. Menurut Ki Dalang Suparma, dalang asal Indramayu yang sudah 40 tahun berkiprah sebagai dalang wayang kulit, yang dilakukan oleh Samsudin adalah sebuah pertunjukan wayang kontemporer. Sudah 3 hari. Meski caranya berbeda, kisah-kisah yang dituturkan Samsudin memenuhi 3 unsur mendalang yang disebut Trisemara Bakti, yaitu sebagai juru penghibur, juru penerang, dan juru pendidik. Jadi kalau Pak Sam yang melakukannya ya memang dongeng, tapi membawa alur cerita dari wayang. Cara seninya atau teknisnya seperti wayang gitu. Apalagi wayangnya gitu. Jenis wayang itu wewayangan, kata bahasa Jawa, wewayangan. Yang dibikin apa aja, mau pakai suketa, pakai kardus, pakai daunan apa aja, ya termasuk wayang gitu. Kan dulunya kan ada wayang beber, wayang klitik gitu. Sekarang kan termasuk wayang media lah. Jadi nggak masalah ya Pak? Enggak masalah. Yang penting tadi tuh juru pendidiknya gitu. Penting juru pendidiknya. Menurut Ki Dalang Suparma, kisah-kisah wayang kulit juga menyisipkan pesan tentang menjaga lingkungan, di antaranya terdapat nasihat tidak boleh menyiksa setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Sehingga hal itu menjadi benang merah antara wayang kulit dan wayang dongeng satwa langka yang dibawakan oleh Samsudin. Harapannya terus terang aja ya, harapannya mereka semua jadi nanti ketika anak-anak ini sudah dewasa ya, karena dibekali dengan cerita melalui dongeng, diberi pencerahan tentang pentingnya keamanan lingkungan ini, kesehatan lingkungan ini, itu mereka akan mengerti bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Perjalanan mendongeng Samsudin sejak 2014 telah membawanya ke berbagai daerah seperti Banda Aceh, Samarinda, Lombok, dan daerah-daerah lainnya. Hingga akhirnya pada 2020, Samsudin menerima Kehati Awards, yaitu sebuah penghargaan untuk para pelestari lingkungan dalam kategori seniman. Namun pandemi menghantam dan situasi itu membuat Samsudin lebih fokus mendongeng di tanah kelahirannya, yaitu Indramayu. Namun ternyata hal itu tidak mudah. Ketika ada pandemi saya tidak bisa bergerak kemana-mana, langkah saya terbatas, saya akhirnya fokus melakukan pendekatan di Indramayu. Ya tantangannya adalah wawasan masyarakat, pemahaman tadi.
terus ada sikap curiga, salah sangka gitu. Mungkin saya dikira nanti mau dongeng komersil dan sebagainya, padahal kan saya berusaha untuk menggratiskan. Karena kalau saya diminta bayar, nanti itu juga jadi hal yang menghalangi saya untuk bertemu lebih banyak orang. Meski demikian, dia menemukan tempat untuk berkembang bersama Wata dan Sanggar Seni Gelora Muda. Sehingga Samsudin terus bersemangat untuk mengkampanyekan pelestarian hutan dan satwa langka. Selain desa-desa, tempat lain yang bisa dijadikan tempatnya mendongeng adalah sekolah. Meski Samsudin dulunya adalah seorang guru, sekolah tidak menjadi pilihan pertamanya untuk mendongeng. Menurut pengalamannya, tidak semua sekolah bisa mengapresiasi apa yang dia lakukan. Namun, tidak jauh dari Sanggar Seni Gelora Muda, terdapat SDN 1 Tambi, dan di sana dia diizinkan untuk menggelar pertunjukan wayang dongeng satwa langkanya bersama Wata. Selama kurang lebih 30 menit memainkan wayang, suasana kelas riuh dengan gelak tawa. Tidak hanya terhibur, para siswa pun mendapatkan pengetahuan. Bagian yang pas nebang pohonnya, karena itu banyak pengetahuan yang itu untuk supaya tidak menebang pohon, dan jagalah hewan-hewan liar, tidak boleh menebang pohon karena itu oksigen untuk manusia. Untuk teman-teman jangan sering menebang pohon. Kalau menebang pohon kita akan mati karena nggak ada oksigen. Pihak sekolah pun menghargai upaya Samsudin dalam mengedukasi lewat dongeng. Ya, sangat bagus sekali karena menginspirasi kepada anak-anak. Ternyata melalui dongeng itu anak-anak bisa, oh ini ya kejadian yang sebenarnya yang berada di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita harus care, harus merawat hewan-hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sangat bagus, kami sangat setuju dengan pemberian dongeng melalui Pasam. Anak-anak juga interesting mendengarkannya dan menarik untuk dilihat dan didengar. Mendongeng berkeliling desa dan lokasi seringkali dilakukan Samsudin bukan karena diundang, melainkan murni gerakan dari hati. Usai pertunjukan pun, kerap kali Samsudin tidak membawa apa-apa. Saya dan Pak Wata itu bisa sering jalan bareng itu karena memang kita belajar ikhlas memberi gitu. Kita tidak berpikir kita dapat apa, tapi kita berpikir kita bisa memberi apa kepada orang, kepada lingkungan, kepada dunia gitu. Saya yakin Tuhan akan memberi jalan kalau kita berusaha. Entah rezeki itu datang dari mana, baik donasi dari pribadi atau saya juga pernah dibantu di Kitabisa beberapa kali gitu. Terus ada dari ke kelompok orang, teman-teman biasanya yang bekerja misalkan, ya harapan saya sih sebetulnya pemerintah juga bisa support. Awal sih didukung juga oleh KLHK itu waktu itu. Terus harapan saya gitu ada banyak lembaga, kampus dan sebagainya, bukan hanya berdonasi untuk kegiatan saya, tapi kemudian mereka mengambil peran, kita berbagi wilayah, kita berusaha terus menyadarkan ke banyak orang. Artinya ini sebuah pekerjaan besar dan harus dilakukan makin banyak orang. Samsudin tidak memasang tarif untuk pertunjukan wayangnya. Meski ia tidak mewajibkan, terkadang ada yang memberinya honor. Tanpa penghasilan tetap, terkadang terpikir olehnya untuk berhenti. Tetapi Samsudin selalu bisa bangkit berkat dukungan istrinya yang berprofesi sebagai ASN. Ia bertekad untuk tetap mendongeng, mengisahkan tentang hutan dan satwa langka yang perlu dilestarikan. Nah, saya itu sering kali marah, maksudnya begini. Ya kalau menurut ego saya tadi, apa yang saya lakukan kan positif sekali gitu loh. Kok orang jarang yang mau bantu gitu, kadang marahnya pada saat itu. Tapi setelah itu reda, berpikir lagi. Loh, saya kan cuma bisa mengajak, itu nggak bisa paksa orang.
Tapi ketika kemudian Tuhan memberi jalan lagi, rezeki, kesehatan, entah dari donatur, entah dari kantong saya sendiri, entah support dari keluarga, dari teman, ya saya jalan lagi. Di Indramayu, dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim mulai dirasakan oleh kalangan petani. Menurut Dasma Adiwijaya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Indramayu, dampak yang dirasakan diantaranya adalah tata pola tanam padi yang tidak teratur dan terbatasnya persediaan air. Bagi Ketua Gabungan Kelompok Tani yang berdiri pada 1954 dengan lebih dari 2.500 kelompok tani di 31 kecamatan ini, edukasi pelestarian lingkungan harus diberikan kepada generasi muda. Harapannya terus terang aja ya, harapannya mereka semua jadi nanti ketika anak-anak ini sudah dewasa ya, karena dibekali dengan cerita melalui dongeng, diberi pencerahan tentang pentingnya keamanan lingkungan ini, kesehatan lingkungan ini, itu mereka akan mengerti bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Ya, akan menjadi petani yang menjaga lingkungannya, menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk pertanian ini menjadi berkesinambungan. Saya mau jadi jalang cilik. Hasil jeripayah Samsudin mendongeng mungkin belum terlihat sekarang, tapi benih-benih yang ditanamnya suatu saat akan berbuah dan memberi manfaat bagi umat manusia. Kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, mau siapa lagi? Menjaga budayanya, menjaga alamnya, menjaga kualitas pendidikan anak-anaknya, menjaga pemahaman tentang bumi adalah rumah kita satu-satunya dan sebagainya. Kalau bukan kita mau siapa lagi?